Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian hadis. Kita lihat hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang 3 golongan yang dimurkai. Kita perhatikan hadisnya di halaman 127. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nas ila Allah salasah mulhidun fil haram wa mubtagin fil Islam sunnatal jahiliyah wa muttalibu damimri'in bighairi haqqin riwahariqa damahu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Tentu saja kita sudah kenal siapa itu Ibnu Abbas. Yang nama aslinya tentu adalah Abdullah bin Abbas. Kan nama Abdullah itu yang sangat populer. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Amr bin Abi Waqqas, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud. Ini 5 nama Abdullah yang sangat populer dan dijamin masuk surga. Karena beliau-beliau itu adalah sahabat yang memperjuangkan syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan hadis. Dan Ibnu Abbas itu termasuk sahabat yang didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu fiddin, berikan pemahaman yang mendalam tentang agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada sahabatku ini kemampuan mentakwil. Tentu saja masih panjang riwayat Ibnu Abbas. Yang Abbas itu adalah paman Rasul. Jadi kalau begitu Ibnu Abbas sebagai saudara sepupu Rasul karena putra paman. Kata Ibnu Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, abghadun nas, manusia yang paling dibenci ilallah, kepada Allah atau oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu 3. Mulhidun fil haram. Pertama adalah mulhid dalam haram. Haram itu bisa termasuk perbuatan yang dilarang, bisa juga bermakna suci. Nanti kita tafsirkan atau kita jelaskan sarahnya. Wa mubtagin fil Islam sunnatal jahiliyah, dan orang yang menghidup tumbuhkan ajaran jahiliyah di zaman Islam. Bahkan mubtagin itu kadang-kadang bermakna mencari atau menginginkan atau melakukan juga. Fil Islam, di zaman Islam, sunnata jahiliyah. Seharusnya zaman Islam itu sunnah Rasul, ini malah sunnah jahiliyah yang hidup tumbuhkan. Nah, itu yang kedua yang dimurkai oleh Allah, atau manusia yang dimurkai oleh Allah. Wa muttalibu damimri'in, dan orang-orang yang mencari darah manusia bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Liyuhariqa damahu, supaya bisa mengeluarkan atau mencurahkannya. Itu terjemah sekilas hadisnya. Sekarang kita lihat syarah hadis tersebut.
Umpamanya kita lihat kalimat abgodun nas ilallah. Abgod itu berasal dari kata bugdu atau bugdun. Ini jangan tertukar bugdun dengan godob. Kalau godob mah kan gin dulu, gin, dod, ba. Kalau ini mah ba dulu, ba, gin, dod. Dan abgod itu, perkataan abgod itu merupakan bentuk tafdil. Ya, dalam istilah lain sering disebut superlatif dari bugdun yang berarti benci. Jadi bugdun itu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas hadisnya. Dan bugdun, abgod itu yang berarti orang yang paling dibenci. Abgodun nas, abgod yang paling benci, annas manusia. Abgodun nas, manusia yang paling dibenci. Ilallah, oleh Allah. Jadi karena bahasa Indonesia mah benci itu oleh Allah, tetapi kalau di sini dalam bahasa Arab ila, menggunakan ila. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa menerjemahkan secara harfiah. Jadi kalau abgodunas ilallah nanti kan paling dibenci manusia kepada Allah, terjemahan ya, manusia yang paling dibenci Allah. Yang dimaksud dengan manusia paling dibenci pada teks ini tentu saja adalah bukan orang kafir ya, digolongkannya, karena kalau orang kafir mah sudah pasti. Jadi kalau disebut di sini manusia yang paling dibenci, mungkin saja dia masih mengaku Islam tapi melakukan perbuatan atau sikap yang dimurkai oleh Allah. Makanya kata Mansur Ali Nasib, pengarang kitab At-Taj, ini adalah muslim yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar menandaskan bahwa manusia yang paling dibenci adalah orang yang melakukan sesuatu yang dibenci Allah oleh Allah. Makanya dikatakan syirik itu kan merupakan perbuatan yang sangat dimurkai, yang sangat dibenci. Pertama, di sini dikatakan salasah, ada 3. Yang pertama adalah mulhidun fil haram. Perkataan mulhid berasal dari kata al-hada yulhidu ilhad. Jadi mulhid itu. Dalam kamus perkataan al-hada yulhidu atau al-hada wal tahada ila itu berarti cenderung. Kalau al-hadaan berarti menyimpang. Dan al-hada wal tahada anidin itu berarti mengingkari agama. Sedangkan al-hada fil haram itu berarti melanggar kehormatan. As-Syaukani berpendapat wal mulhid fil asal, perkataan mulhid arti asalnya adalah al-ma'il anil haq, yaitu menyimpang dari kebenaran. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu mulhid itu lawan dari hanif. Kan hanif itu artinya kecenderungan, seperti Nabi Ibrahim itu hanif. Kul sadaqallah fattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
Nabi Ibrahim disebut Hanif. Nah, lawan dari kata Hanif itu mulhid. Jadi kalau Hanif mah cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada al-haq. Kalau mulhid cenderung kepada batil, cenderung kepada penyelewengan, sehingga disebut al-ma'il anil haq. Kan al-ma'il ilal haq. Kalau al-ma'il ilal haq atau al-ma'il fil haq itu berarti hanif, tapi kalau al-ma'il anil haq berarti mulhid. Dan di sini orang yang paling dibenci oleh Allah adalah mulhid fil haram. Haram itu seperti tadi saya katakan bisa sesuatu yang diharamkan atau perbuatan yang diharamkan. Haram itu kan artinya, arti aslinya kan suci ya, seperti Masjidil Haram. Itu masjid suci. Kemudian ada mahram. Nah, menjadi suci kalau sudah wanita dinikah oleh suami jadi mahramnya harim. Suci. Kemudian juga disebut masjid suci disebut Masjidil Haram. Nah, lalu kenapa ada hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinjir? Di situ hurimat, diharamkan. Nah, diharamkan itu artinya manusia disucikan. Hurimat itu. Hurimat alaikum, jadi disucikan atasmu al-maitah. Karena apa? Karena kalau manusia memakan maitah, bangke, berarti itu tidak suci, jadi kotor. Makanya disebut diharamkan, manusia itu disucikan dari makanan yang kotor. Oleh karena itu tadi kata Mansur Ali Nasib, mulhid fil haram aima ilun anil haq ilal batil. Mulhid fil haram adalah al-ma'il anil haq ilal batil. Birtikabil ma'asi fil haram, dengan melakukan perbuatan maksiat fil haram, di tempat yang haram. Alladzi addamahullah, yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, yang Allah Subhanahu wa taala hormati, agungkan. Maka mulhid fil haram aima ilun anil haq ilal batil, bertikabil ma'asi, dengan berbuat maksiat fil haram, di tanah haram, alladzi addamahullah, yang Allah agungkan, faqad asa, maka dia sudah berbuat dosa, min jihatain, dari dua arah dosanya itu. Kenapa dari dua arah? Karena arah pertama dia berbuat dosa, arah yang kedua tidak menghormati tanah haram. Jadi golongan pertama yang termasuk paling dibenci oleh Allah di sini adalah orang yang berbuat dosa di tempat suci yang telah dimuliakan oleh Allah. Tempat suci yang tergolong tanah haram ialah Mekah, Madinah. Dan menurut sebagian ulama Masjidil Aqsa. Jadi tanah suci itu ada 3 ya. Tanah haram Mekah, Masjidil Haram, ada tanah haram Madinah, Masjid Madinah atau tanah Madinah, ada Al-Aqsa. Makanya kalau kita berada di Mekah, naik taksi haram itu dibawa ke Masjidil Haram.
Kalau di Madinah ke Masjid Nabawi, kalau haram-haram itu. Kalau di Yerusalem, haram-haram itu dibawa ke Masjidil Aqsa. Karena 3 masjid itu termasuk tanah haram. Nah, kata Mansur Ali Nasib, mulhidun fil haram, adalah orang yang berbuat dosa di tanah haram. Seperti di tanah Mekah. Nah, kalau tanah Mekah, haramnya itu bukan hanya masjid. Begitu pula di Madinah. Tapi ada batasnya oleh Rasulullah SAW. Batas tanah haram. Makanya sekarang oleh pemerintah Saudi ditandai dengan bidayah al-haram. Kalau kita keluar dari tanah haram ada nihayah al-haram. Nah, itu daerah yang di dalam hadis itu tanah haram di Madinah tidak akan bisa dimasuki ta'un. Ta'un itu adalah penyakit merajalela ya, wabah. Kalau bahasa Indonesianya wabah, tapi kalau bahasa Arabnya wabah. Nah, itu tidak akan dimasuki ke daerah tanah haram Madinah. Dan orang yang berbuat maksiat di tempat suci tersebut, baik di tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, maupun di Al-Aqsa, itu termasuk dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan kepada abgodun nas ilallah. Jadi bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani menandaskan bahwa melakukan kesalahan kecil di tempat suci itu dosanya lebih berat dibanding melakukan dosa di tempat lain. Sedangkan mulhid itu merupakan dosa besar. Antas makanya yang demikian itu masuk kepada golongan abgodun nas ilallah. Baik, untuk kajian kita saat ini dianggap cukup terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjutkan mubtagin fil Islam sunnata jahiliyah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.